Sebenarnya gue lebih ke bangga menjadi diri gue sendiri sih. Apapun itu orientasi seksualnya, kayaknya sebagai manusia ya udah you just being proud of being you gitu. Halo? Halo. Halo? Halo. Halo. Halo? Halo. Hello. Halo? Halo. Halo? Halo. Halo. Halo? Human. 3, 2, 1, hello human. Halo. Arsya. Yes. Syah. Apa kabar Syah? Baik sekali, terima kasih. Sehat ya Syah ya? Sehat-sehat. Syah. Hari ini lumayan kece nih obrolannya. Jadi teman-teman, hari ini kita akan ngomongin tentang LGBT atau tentang lebih fokusnya tentang gay. Oke. Ya. Lu gay pride ya berarti ya? Gue sebenarnya kalau dibilang gue bangga dengan gay, as being gay, sebenarnya gue lebih ke bangga menjadi diri gue sendiri sih. Apapun itu orientasi seksualnya, kayaknya sebagai manusia ya udah you just being proud of being you gitu. Ya, proud being you ya. Ya. Jadi kadang kalau lu denger misalnya gay pride gitu, misalnya gay pride lo gimana nanggepinnya? Kalau buat gay pride sebenarnya itu kan sebenarnya gerakan dari LGBTQ untuk biar lebih diterima sama masyarakat, terus dia gitu biar lebih di recognize gitu, nggak dianggap lagi jadi sebuah penyakit dan lain-lain gitu kan. Jadi buat gua itu adalah satu gerakan yang seru. Kenapa gue bilang seru? Jadi kemarin itu bulan Oktober, kalau about Pride, gue pertama kali ikut Pride di Taiwan, dan di situ gue lihat banyak banget orang dari seluruh dunia join. Terus dia gitu, secara di Taiwan tuh adalah negara yang punya gay pride pertama di Asia. Seru banget sih di situ, gue ngelihat orang bisa bebas, sangat-sangat ekspresif. Terus udah gitu banyak banget perusahaan emang yang mendukung gitu, yang menyuarakan hak-hak LGBTQ sebagai manusia gitu. Sebagai manusia ya, karena at the end kita manusia semua. Iya, at the end manusia semua. Makanya sebenarnya, tapi kalau lu lihat, let's say ngomongin Indonesia gitu ya, sosialnya masih kayak gimana sih sekarang? Secara sosial di Indonesia tuh sebenarnya masih sangat-sangat tertutup ya buat pandangan gue ya. Kalau kita ngelihat Indonesia secara besar gitu, masih very very close minded banget orang-orang gitu. Masih banyak banget diskriminasi, masih banyak banget orang-orang yang belum tahu what is the LGBT, apa itu gay dan lain-lain. Terus udah gitu, kalau untuk di lingkungan gue pribadi nih, kalau skupnya secara kecil gitu, gue sih udah bisa terbuka sama lingkungan gue. Di pergaulan gue pun, maksudnya di pergaulan dan pekerjaan gue, malah banyak keuntungan gue menjadi seorang gay, karena satu, lebih bisa dipercaya gitu. Gue sebagai fashion stylist, kayak orang tuh ngelihat gue tuh kayak, oke, lo tuh pakai logika tapi lo pakai matanya perempuan gitu, feelingnya perempuan gitu kan. Jadi di pekerjaan gue malah being gay sangat menguntungkan, tapi nggak begitu nasibnya buat pekerjaan lain, misalnya kayak PNS gitu. Itu sih sebenarnya yang keterbukaan itu yang sebenarnya kita butuhin banget gitu. Gue sebenarnya agak mempertanyakan, masih keras itu nggak sih gitu kan sebenarnya orang-orang kepada ke gay people gitu. Ada beberapa, gue pengen tahu aja ya sebenarnya ini loh, thought lo gitu. Ada beberapa yang gini, gue gay dan lu understand gue dong gitu, dan I'm a gay gitu. Tapi the question is gitu, kenapa gue harus mengerti lu lebih gitu? Ya gue juga straight, lu understand gue dong gitu. Maksud gue, kalau gue nggak nyaman sama lo gitu. kalau gue bener kadang-kadang gitu, kadang-kadang mungkin bisa jadi kayak gitu ya, satu pikiran gitu. Iya kan, gue straight soalnya, gue jadi nggak nyaman nih deket-deket ada lo gitu kan. Mungkin bisa jadi kayak gitu. Atau ya kalau gue pribadi misalnya, gue nyaman-nyaman aja, gue nggak ada masalah kok gitu kan. Terus so what gitu sebenarnya, itu kan dua sudut pandang yang emang sebenarnya gitu. Atau misalnya saya yang lebih harsh gitu, yang kayak emang gue nggak nyaman sama lu juga ngertiin gue dong gitu.
Gimana? Nah, gue cukup beruntung ada dalam keadaan gue gay, gue terbuka dan tapi gue nggak harus kayak bukan yang harus menjadi kayak perempuan ngondek-ngondekan atau apa gitu. Kalau lihat gue pakai sekarang kalung mutiara, itu mungkin lo pikirannya kayak oh ya ini apa gue yakin nih lo gay soalnya lo pakai kalung mutiara. Tapi kalau di fashion industry sendiri, lo tuh pakai apa aja tuh sebenarnya kalau lo research lagi dari sejarahnya tuh doesn't matter, nggak ada yang buat laki-laki, nggak ada yang buat perempuan gitu. Heels aja pertama kali itu diciptain buat laki-laki. Itu sepatu perang orang Persia. Itu tuh buat ngendaliin kuda. Jadi buat si di ininya kuda. Terus kenapa harus dikasih heels supaya mereka biar lebih safe gitu. Jadi seru ya? Itu aja heels aja datangnya dari laki-laki dan itu menjadi produk perempuan gitu kan. Nah buat orang-orang yang kayak misalnya orang straight yang kayak gue nggak nyaman ada lo di sekitar gue atau ada gay, aduh gue nggak enak nih kalau ada gue misalnya di kalau ikut ngumpul gitu lah kan. Misalnya tadi ngumpul. Buat gue itu balik lagi ke pandangan masing-masing sih. Sebenarnya yang bisa nggak nyaman itu kita nggak bisa kontrol orang satu. Orang bisa nggak nyaman karena agamanya beda gitu kan. Kayak gue nggak nyaman karena agama lo beda sama gue. Gue nggak nyaman karena pilihan politik lo nggak sesuai sama gue gitu. Dan itu tuh suatu yang wajar aja sih buat gue gitu. Kalau emang sampai orang ada yang nggak nerima gue sebagai gay gitu. Tapi to be honest, gue di lingkungan di dunia ini gue sangat terbuka, tapi di keluarga gue sangat tertutup gitu. Jadi keluarga gue tuh nggak ada yang tahu gitu. Ya insya Allah ya nggak ada yang dengerin. Tapi andai kan dengerin juga I can explain gitu. It's time to terbuka gitu. Gue sih nganggap itu suatu yang wajar aja kalau orang nggak suka sama suatu kaum atau enggak sama seseorang yang punya orientasi seksual berbeda gitu. Dan buat gue yang namanya orang di Indonesia itu perbedaan tuh banyak banget. Dan kalau misalnya ada yang masih berpikiran kayak gitu, gue yakin banget mereka nggak bisa survive sih. Karena di Indonesia aja kayak budayanya macem-macem banget, bahasanya macem-macem banget. Kalau masalah kayak gitu lo nggak bisa fit in sama orientasi seksual, itu kan sebenarnya dari kayak gitu-gitu aja kita udah bisa latihan kan menerima perbedaan gitu. Kalau lo nggak bisa nerima perbedaan dengan orientasi seksual, ya you cannot survive, gue yakin banget di pergaulan yang global ini gitu. Iya. Setuju. Karena akhirnya ya keberagaman itu ada ya. Iya. Gitu kan, memang ada. Oke, gini. Tapi gue menarik yang tadi tuh. Lu kenapa nggak mau? Lu kenapa tidak menunjukkan ke keluarga lu? I'm a gay. So what? Jadi gini, ada hal-hal yang kira-kira buat kita hubungannya jadi nggak nyaman sama keluarga gitu. Keluarga buat gue sangat-sangat penting gitu. Dan being gay it's my personal, it's not my family gitu. Jadi kalau misalnya kalau dari teman-teman gue gitu ada kayak oh iya gue jadi gay karena gue dulu pernah diharas sama om gue atau apa, itu ada hubungannya sama keluarga kan misalnya gitu kan, atau enggak punya pengalaman buruk waktu kecil dan lain-lain. Kalau gue nggak ada sama sekali. I'm being gay karena gue pengen. Jadi mungkin beberapa orang research tuh ada yang jadinya mendalami tentang gue karena buat gue being gay itu pilihan. Gue kenapa memilih jadi gay karena gue sangat nyaman secara seksual. Jadi dulu gue nggak punya temen gay, nggak punya keluarga yang gay, nggak punya, pokoknya lingkungan kecil gue tuh nggak ada sama sekali. Gue beranjak dewasa, gue SMA itu gue mulai cari tahu, maksudnya cari tahu karena gue ketemu dulu ada temennya mantan gue, akhirnya di circle gue ada yang gay. Terus gue kayak penasaran being gay kayak apa sih gitu, laki sama laki gimana ya gitu, gimana bisa horninya ya gitu kan. Tadinya lu gak horny? Tadinya biasa aja, mungkin gue bisa ngelihat laki-laki cakep banget ya gitu, tapi biasa aja, ngerti gak? Tapi nggak yang sampai deg-degan gitu, nggak sih gitu. Terus udah gitu
dulu tuh internet masih susah banget, jadi gue masih harus ke warnet, dan komunitas gay itu sangat-sangat tertutup kan waktu gue SMA. Jadi gue nggak punya teman, nggak punya apa-apa. Jadi gue trying to find, karena literatur juga nggak ada gitu. Gue mau beli buku gay juga dulu nggak tahu beli buku apa gitu kan. Jadi gue nggak punya bahan apa-apa. Akhirnya gue coba cari di internet. Googling juga dulu belum sehits itu. Akhirnya gue dapat di MRC. Di MRC ternyata ada satu chat grupnya gitu. Isinya gay. Jadi waktu itu #gay dan #gym. Waktu itu GIM. Dari situ gue mulai berinteraksi sama gay people, terus deh gitu. Dari situ kayak banyak ngeling lagi. Akhirnya gue lihat secara seksual lah, lihat kehidupannya, terus deh gitu. Akhirnya gue kenal sama beberapa temen pertama gay gue, dan gue kayak banyak banget nanya, oh iya lo nongkrongnya mesti di Blok M lo apa segala macem gitu. Kayak terus gimana kehidupannya apa segala macem, sampai gue akhirnya pertama kali gue ketemu laki-laki apalah segala macem, berhubungan seksual dan lain-lain. Dari situ gue mulai kebuka, oh gue nyaman nih di sini gitu. Jadi gue being gay karena gue yang milih gitu. Jadi bukan karena kayak ini ada pengalaman masa kecil dan lain-lain gitu. Dan buat gue itu personal, nggak ada hubungannya sama keluarga gue. Dan keluarga gue adalah keluarga Melayu yang sangat agamis gitu kan. Jadi gue nggak mau bikin mereka tuh nggak nyaman sebenarnya. Tapi gue yakin banget mereka tahu, tapi mereka nggak bahas aja sama gue. Ya, gitu. Ya. Jadi family gitu, dia pasti tahu lah ya. Ya, ada 9 bulan di dalam perut ibu, masa ya ibu nggak bisa baca ya kan? Kita aja bisa, gaydar kita bisa nyala ya kan, ngelihat orang enggak, dia cong. Apalagi ibu sendiri ya kan. Jadi gue bukannya nggak terbuka sama keluarga gue, tapi gue lebih nggak bahas. Biasanya gue tiap punya pacar laki-laki, itu pasti gue bawa ke keluarga gue. Jadi gue tiap punya pacar laki-laki, gue selalu kenalin sama nyokap bokap gue. Kita kalau misalnya ada kayak family dinner apa segala macam, iya gue ajak gitu. Jadi sebenarnya dibilang gue tertutup banget juga enggak, tapi gue juga nggak terbuka, nggak pernah bahas aja sih. Iya, nggak ngomong aja. Lu ngenalinnya sebagai apa? Temen dong, pastinya. Ada aja ya. Temen dari mana lah, temen dari mana. Iya. Iya, maksud gue keluarga something lah ya. Lu harus again kayak white lies, tapi nggak white lies juga, tapi kayak oke, berarti lu menjaga hubungan itu, lu menjaga perasaan dong kalau iya, gitu. Iya, gue ngejaga perasaan ya. Menjaga perasaan. Oke. Karena akan PR gitu ngejelasinnya segala macam. Kayak ngejelasin ke merekanya lagi, terus gue lebih takut mereka worry sih sama gue, karena gue kan udah nggak tinggal sama orang tua gue sejak gue umur 21 tahun. Jadi udah lebih dari 11 tahun gue tinggal sendiri. Gue nggak mau kayak jadi beban pikirannya mereka gitu, kayak ya ampun dia gay di luar, nanti dia ngapain, dia orgi atau apa gitu. Gue gak mau mereka tuh kepikiran terus gitu. Kalau mereka taunya gue baik-baik aja, yaudah gue baik-baik aja. Gue pengen gitu. Oke. Menarik lagi nih, balik lagi kayak pertama kali lu ngerasa, bukan lu akhirnya oke, I'm a gay gitu. Memutuskan. Lu mencari kan, lu bilang kan lu belum deg-degan, belum ngerasa apa gitu kan. Sampai akhirnya, nah ketika lu momen lu gaynya segala macam, lu deg-degan itu kapan sih? Oke, jadi karena yang tadi gue bilang, gue punya teman-teman gay, backgroundnya beda-beda nih Syah. Iya. Ada yang bangsat banget tadinya gitu. Beneran emang gue tahu karena gue temenan sama dia dari misalnya SMA tuh, lu kan SMA anjing banget ya gitu, lu tuh PK gitu. PK lah gitu, PK lu PK sama gila. Cewek-cewek. Sama cewek-cewek. Kenapa lu jadi gitu. gay gitu kan? Jadi dia cerita sama gue banyak gitu kan. Oke, transformasinya gitu. Sampai ada yang emang dari kecil, gue bahkan punya ya kerabat saudara lah gitu, sepupu lah gitu. Emang dari kecil emang udah bibit banget, udah kelihatan kita udah tahu lah gitu kan akhirnya. Ya macam-macam gitu. Nah lu, gue baru nemu nih sebenarnya yang lu mencari. Iya. Jadi gini, waktu kayaknya itu kan masa-masa puber banget ya, masa-masa gue mencari itu kan masa-masa puber banget. Jadi bawaannya kayak, aduh nih kalau seks enak nih gitu, gitu deh, lagi enak-enaknya. Tapi lu belum pernah nge-seks? Iya. Waktu itu sama cewek pernah. Waktu itu sama mantan pacar gue cewek ada. Waktu SMA? Iya. Parah lu ya. Jadi SMA nggak sampai intercourse tapi pernah lah gitu. Jadi
akhirnya gue kayak menemukan, tapi kalau cewek tuh kan baperan ya. Jadi gue tuh agak-agak tainya tuh kayak gue mau experience seksual, gue pengen melampiaskan seksual gue, tapi gue nggak mau pengen punya tanggung jawab. Ternyata sama laki-laki bisa. Kalau sama cowok kan kadang-kadang kita lupa ya. Iya pernah ya sama lo ya gitu aja. Dan gak ada yang baper gitu, gak ada yang sakit atau enggak besokannya kita nggak nelfon lagi atau ya udah putus kontak aja gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu kan. Nah itu yang apa namanya sebenarnya bikin gue jadi nyaman karena gue nggak harus punya tanggung jawab. Pacar pertama, pacar kedua, pacar ketiga gue itu gue kayak ya I treat every man like a girl sebenarnya. Even di pacaran pun gue tetap jadi istilahnya lakinya gitu. Lu top berarti. Top bahasanya. Tapi and I treat my boyfriend like a girl gitu. Jadi gue kayak jemput apa gitu loh. Pokoknya gue treat mereka tuh sebenarnya kayak ya udah kayak gue pacaran sama cewek aja, tapi bentuknya laki-laki gitu. Akhirnya gue ngerasa gue punya dan ya dibilang sayang gitu, kayak gue akhirnya bisa punya affection gitu, bisa punya perasaan sama cowok gitu selain seksual gitu. Dan pertama kali gue jatuh cinta itu waktu itu gue pacaran sama mantan gue yang satu kampus. Akhirnya gue bisa menemukan this is love yang sama ini yang cinta pertama gue lah istilahnya gitu. Dan udah lebih dari berapa ya 11 tahun 12 tahun kali ya gue putus sama dia, dan gue perasaan gue tuh masih sama gitu sebenarnya sama dia, dan akhirnya gue tahu this is love sama laki-laki. Bisa komitmen, bisa punya feeling dan lain-lain gitu, dan secara seksual juga gue bisa nyaman juga gitu. Nyaman. Oke. Sebenarnya kayak pertanyaannya suka kebalik-balik nih. Kayak misalnya gue kalau sama teman gue lah ya gitu, yang gue misalnya, lu dulu kan gue selalu nanya kan, lu kenapa gay sih gitu? Emang lu belum pernah jatuh cinta sih gitu, misalnya sama cewek gitu. Gue dibalikin gitu. Ya, lu juga belum pernah jatuh cinta sama cowok sih. Anjing, itu bingung juga jawabnya kan. True. Nah, pertanyaan gue, tapi lu pernah jatuh cinta gak sama cewek? Pernah, gue pernah, karena gue punya mantan pacar tuh mostly kayak, tapi selera cewek gue tuh cantik-cantik banget. Itu dia ya, mungkin gue punya selera cewek ketinggian, tapinya gue nggak terlalu tinggi juga, jadi ya udah deh gitu kan. Tapi nggak. Intinya tuh gue soal perasaan sih, gue bisa jatuh cinta sama siapa aja. Bisa kalau misalnya kayak di perjalanan gue nih, gue udah jatuh cinta sih sama laki-laki nih kayak sekitar 6 tahun yang lalu kalau nggak salah. Gue sempat deket juga sama cewek. Gue baru putus sama pacar gue laki-laki. Terus udah gitu ada gue ketemu sama seorang cewek, dikenalin temen. Terus kita dating kayak normal aja, and she know gue gay gitu. Gue mantan pacar gue yang baru gue putus tuh laki-laki gitu. Jadi and she's fine gitu. Terus ya udah, akhirnya kita make out tapi nggak kita intercourse, and then kita dating sekitar 3 bulan 4 bulanan. Setelah itu dia menjebak gue dengan tiba-tiba gue diundang makan siang, tapi ternyata udah the whole family ada di situ. Jadi dia kenalin gue ke keluarganya. Jadi gue ngerasa kayak tuh kan cewek deh gitu kan. Apa namanya, pasti sebaper itu kan kalau perempuan. Jadi mungkin kayak udah siap mau kawin gitu, kayak gue belum siap kawin. Iya. Lu sebaik itu kali. Apa? Lu sebaik itu kali kan. Iya gue nggak tahu ya, mungkin ya gue nggak ngerti deh gimana perasaan dia. Tapi dari situ gue udah mulai back off. Jadi gue kayak kalau emang pengen cari calon suami ya jangan gue. Maksudnya gue belum ada di bayangan gue mau pengen kawin gitu. Wah gila. Itu yang gue pengen lurusin sebenarnya, kayak lo tuh gay atau lo tuh bisexual sih? Kalau gue pribadi, menurut gue secara orientasi seksual gue suka sama laki-laki. Mungkin you can call me gay, tapi
lo bisa sama perempuan apa enggak, bisa juga gitu. Tapi gue menolak untuk dibilang lo tuh bisexual berarti enggak juga gitu. Karena gue lebih nyaman sama laki-laki gitu. Oke, tapi lu bisa juga sama cewek. Bisa, secara kalau seksual. dibilang bisa gitu. Iya. Gue bukan yang reviews yang kalau ngeliat tete kayak jijik gitu. Teman-teman gue tuh banyak yang gitu deh sampai icon gitu. Tapi ya udah, kalau gue sih gue bisa enjoy gitu. Lu bisa enjoy juga. Gue bisa enjoy. Oke, tapi lu memilih untuk itu gitu kan. Iya. Untuk ya udah gay. Transpuan tuh meaning transgender. Perempuan. Transgender perempuan. Berarti kan kayak lu mengubah kelamin lo kan dari anak A ke B gitu, dari titit ke itu gitu. Vagina itu kan nggak gampang kan, dan nggak murah gitu. So kategori transpuan tuh apa sih? Ada kayak misalnya apakah kayak ada juga kayak bencong-bencong gitu, ibaratnya kita ngomongnya dulu bahasanya, sekarang ada suaria, terus apa banyak termsnya menurut gue. Sama lah itu yang pakai busa misalnya gitu. Itu termasuk transpuan. Jadi tuh banyak banget nih kalau misalnya kita mau ngomongin di LGBT gender ya. Ada cis man lah, ada cis woman, banyak banget termnya. Cuman kalau misalnya kita ngelihat dari penampilan ya, kalau kita ngelihat dari penampilan, ada crossdresser. Crossdresser tuh kalau misalnya secara seksual dia itu ngerasa sangat turn on kalau dia pakai baju yang berlawanan dengan gendernya. Misalnya gini, laki-laki suka pakai BH sama celana dalam cewek. Atau enggak laki-laki dia lebih nyaman pakai dress misalnya. Tapi dia bukan transpuan, tapi dia bukan waria. Dia suka aja pakai. Secara seksual buat dia itu memuaskan gitu. That's crossdresser. Seksual orientasinya dia apa? Seksual orientasinya dia bisa macam-macam, bisa dia mungkin suka sama laki-laki juga, perempuan juga, gay atau sama perempuan juga. Cuman crossdresser tuh ada gitu. Jadi itu lebih ke seksual. Kalau transpuan itu adalah orang-orang yang mereka born mungkin laki-laki, tapi mereka feel-nya perempuan, jadi punya perasaan kayak perempuan, punya tingkah laku kayak perempuan gitu. Kalau transpuan itu dikategorikan mereka udah potong atau belum gitu istilahnya, gue juga nggak tahu. Cuman buat kalau dari kacamata gue, transpuan adalah orang yang lahir sebagai laki-laki tapi merasa nyaman dirinya sebagai perempuan gitu, suka diperlakukan sebagai perempuan, bertingkah laku seperti perempuan gitu. Oke. Makanya nih, kan orang banyak bingung kali gitu. Gue juga sebenarnya gue sering ngobrol lah gitu ya. Gue masih tidak memahami, kurang memahami buat kayak gini. Ada orientasi seks, ada orientasi perasaan, ada orientasi kayak diri gue nih gitu, given secara spiritual, ada secara apa macam-macam gitu kan. Dan gue nggak mau berubah, gue nggak perlu berubah gitu. Gue ya gini gitu kan. Gini ini nih menurut gue. Gue cuma coba sama teman-teman gue. Ada macam-macam. Ada yang emang gay banget. Ada yang top. Ada yang bottom. Ada yang versatile. Iya, ada yang versatile. Ada versatile. Ada yang memang waria gitu. Agnes namanya. Lu kenapa namanya Agnes? Agnes Lanesku bukan sih? Bukan anak Bogor sebutin deh. Ada. Lu kenapa sih nama Agnes? Nama gue Agus, terus Agus nekat sekali kan. Bukan, waduh itu menyenangkan. Nah tapi makanya ada perbedaannya kan. Gue juga punya, kayak kita ngobrolin, kalau denger ya temen gue gitu, gay gitu, dia ngerasa lu jangan samain gue sama bencong, mereka berantem gitu. True kan ya, kayak sebel banget gitu sama bencong. Mereka bahasanya bencong, bahkan gue gak mau nyebut waria, sesebel itu gitu. Kenapa sih? Kalau gue tuh takut. Kalau dulu gue tuh awalnya takut banget loh sama waria. Bener-bener setakut itu gue sama waria. Gue nggak berani. Kalau ada mereka, gue mendingan kayak jalan muter atau apa. Walaupun mereka nggak gangguin gue, enggak gitu. Gue cuman takut aja. Gimana sih lo kayak takut sama sesuatu gitu. Tapi
makin kesini tuh gue makin ngelihat mereka tuh kayak, setelah gue tahu ya jadi waria itu ternyata bener-bener effort banget gitu loh, nggak bisa segampang itu. Ini tuh the chosen people doang nih, orang-orang terpilih menurut gue gitu kan. Berani banget ya. Karena buat gue aja doing my research buat jadi gay aja dan memutuskan kayak oke, gue udah nih, gue sama laki aja, bodo amat, gue nggak mau perempuan lagi misalnya gitu. Itu butuh prosesnya panjang, apalagi kalau lo sampai harus merubah jati diri lo gitu kan, harus ngerubah ya, lo lahirnya sebagai laki-laki tapi lo harus panjangin rambut, lo harus minum pil KB, lo harus suntikin hormon and stuff gitu. Itu a lot of work banget buat teman-teman transpuan. Tapi dan ada juga yang gue tuh meleknya dan nggak takutnya dan sangat proudnya itu sejak gue kuliah. Jadi dulu ada satu klub namanya Heaven di Dharma Wangsa. Itu adalah gay club pertama yang gue datengin, which is cuman ada 2 sih di Jakarta. Dan Heaven nih dari mulai mereka opening klubnya tuh gue datang tuh dulu gue punya kayak ada temen gue, terus udah gitu kayak dia ngajak mau gak ke gay club Heaven nih grand opening nih gitu. Oh ya udah datang. Di situ gue baru ngelihat komunitasnya segitu gede ternyata. Terus udah gitu orang gay people. Okay. Jadi di situ ada gay, ada transpuan, apa segala macam, ada macam-macam deh. Terus gue di situ dan gue sangat nyaman ternyata ada di apa namanya komunitas itu yang tadinya gue tuh takut banget gitu. Terus di situ tapi gue masih ada ketakutan ya sama waria, even sama drag queen yang show juga gue kayak nggak berani deket-deket gitu, gue takut gitu. Nah pas kuliah itu gue jadi gue kuliah kan kampus gue tuh sangat-sangat kreatif, jadi gue punya temen gay lebih banyak lagi di kampus gue. Kayak kita sangat-sangat nyaman nongkrong, teman-teman gue pada bebancian, gue ngerasa sangat tidak. Tadinya gue nggak nyaman tapi akhirnya gue kayak ya udah bodo amat nih. Terus kita lagi ngobrol-ngobrol terus temen gue tiba-tiba ada yang joget gitu. Jadi gue kayak ketawa-ketawa aja. Jadi kayak mereka menyenangkan banget. Sampai akhirnya di klub itu ada lomba lip sync, lomba untuk drag queen gitu. Jadi drag queen dari mulai yang senior sampai yang lo belum pernah jadi drag queen tapi lo pengen coba perform, lo dikasih panggung. Nah temen gue ada yang memutuskan untuk ikut. Dari situ gue, ya namanya juga temen ya, gue ngelihat prosesnya dia dandan, gue ngelihat prosesnya dia kayak cari baju apa segala macem, dan transformasinya dia dari temen gue yang laki-laki akhirnya jadi perempuan gitu, jadi Nicole Scherzinger waktu itu dia, tai banget emang. Terus udah gitu, gue terus ngelihat dia perform, ternyata prosesnya sangat-sangat kreatif ya gitu. Untuk lo perform semalam 1 kali tampil itu lo tuh harus ngerubah segala sesuatu yang udah nempel di diri lo dari lo lahir gitu. Lo harus jadi si Nicole Scherzinger, lo harus hafal koreonya, lo harus hafal lagunya dan lain-lain. Dari situ gue udah mulai appreciate dengan oke, waria ternyata nggak lo harus takutin gitu. This is something yang seru banget nih gitu. Akhirnya makin lama gue makin banyak kenal drag queen yang pas mereka perform, terus pas mereka hapus makeup gue nggak kenalin sama sekali. Segitunya? Iya segitunya. Gokil. Jadi kayak anjir lo beda banget gitu. Dari situ gue udah mulai bisa appreciate dan gue udah ternyata mereka tuh kenapa gay itu bisa sekreatif itu ya, emang itu kayaknya emang udah terlatih atau enggak emang lo udah dikasih gift gitu sama Tuhan tuh, kayak oke, lo being gay so just being creative, very creative gitu. Bukan kayak lo tuh useless kayak yang orang-orang bilang lo tuh apa namanya kalau yang suka bawa sial. Iya, lo tuh pembawa bencana, pembawa bencana gitu-gitu ya. Jadi tuh enggak gitu. Even di perform yang sangat lucu-lucuan aja, effortnya tuh di belakang itu tuh banyak banget ya. gitu. Ya, oke. Berarti kan
sama lah ya menurut gue itu tentang sudut pandang kan. Lu tidak misalnya kita tidak teredukasi dengan kayak gay dan bencong aja. Dan bencong magat bahasa gue gay dan transpuan. Gue harus belajar ngomong transpuan deh. Gue baru tahu. Nggak, transpuan dan drag queen itu banyak banget kok apa namanya sebutannya. Mungkin kita pakai transpuan kali ya. Iya, banyak ya sebutannya. Banyak ya. banget. Betul. Iya, antara gay dan transpuan aja gitu. Itu kan lu sama-sama butuh teredukasi kan. Kalau gue transpuan, ya masa lu nggak accept gue sih, ibaratnya tanda kutip gitu. Iya. So, even gue aja yang gay aja bisa nggak terima gitu. Bisa nggak terima tadinya gitu ketika nggak teredukasi gitu. Apalagi sama tuh kayak dengan menurut gue kayak orang yang straight dengan yang gay gitu kan. Juga mungkin kayak ya udah lu berteman aja sob gitu. Gue kadang-kadang semuanya akhirnya terbuka sendiri kan karena pertemanan mungkin gitu ya. Yang gay pun gitu ke straight. Gue kadang-kadang juga menemukan beberapa case kayak gitu misalnya gini, nggak ada yang terjadi nih sebenarnya gitu. Menurut gue akhirnya kalau gue mikir akhirnya jadi sama aja. Lu manusia ke manusia aja gitu. Nggak ada yang terjadi karena bisa jadi straight aja dilecehkan sama gay gitu kan, atau kebalikannya gitu kan. Sebenarnya dua-duanya sama gitu. Tapi menurut lo gini, berangkat dari situ akhirnya gue sempet nanya-nanya gitu kan, kenapa sih akhirnya gue nggak tahu ya ini bener atau enggak ya. Gue kayak ada kayak ada kayak kasta gitu kayak. Mungkin kalau di cowok gitu ya, kalau gue ngomongnya cowok straight gitu misalnya, ada di tongkrongan kan ada aja nih yang kayak ngerasanya player gitu kan, cewek gue fuckboy sekarang fuckboy yang cewek gue banyak gini kayak lu keren gitu padahal emang keren gitu. Tapi ya begitu. Kalau di komunitas gay gitu ada gak sih kasta kayak gitu sampai lu berkasta gitu, sampai lu kalau berkasta ya kayak gue nggak tahu ya kalau gue dari komunitas gue ya. Kalau gue tuh pikirannya bener-bener sangat mungkin kalau bisa dibilang manly kali ya, laki-laki banget. Kalau gue tuh menganggapnya gitu. Gue tuh as a gay ya gue nganggap gue laki-laki sama laki-laki. Jadi bukan kayak ya udah lo bencong, nggak gitu. Gue harus jaga-jaga lebih perasaan lo lebih halus apa enggak. Gue laki-laki laki-laki aja gue sama teman-teman gue gitu. Kita berantem mukulin orang, kata-kataan bebas banget gitu. Maksudnya kayak laki aja. Even teman-teman gue nggak manly gitu. Cuman kalau dari gue mungkin kasta tuh enggak. Cuman gue lebih ngelihatnya kalau ya gimana sih, laki kalau mandang laki pasti kayak dari suksesnya dia, terus udah gitu kayak achievement apa yang udah pernah dia dapat, lebih ke gitu sih kalau mungkin di gay. Cuman gue baru banget dapet temen baru kayak kita jadi sering main gitu. Gue baru banget dapet insight kalau misalnya sekarang kalau gay itu ternyata ada apa namanya kebanggaan sosial media, yaitu maksudnya di secara sosial kayaknya mau gay mau straight sama aja. Maksudnya kayak dia selebgram, dia Twitter seleb apalah segala macam, dia terkenal banget apa segala macam gitu. Yang kayak iya gue pernah ngewe sama dia selebgram apa segala macam gitu. Jadi lebih ya sebenarnya sama aja sama sih. Sama kayak cowok kan. Gue pernah make dia nih. Tapi ada gosip gini nih. Coba ini. Apa nih gosip? Dark gossip. Kata gini. Semakin banyak lu meletekin maksudnya ya kan? meletekin cowok. Apa sih bahasa? Ya kan kalau sebenarnya gue meletekin cowok normal anjir bahasa gue jelek banget straight. Heteroseksual mungkin ya. Heteroseksual gue sebel deh sama bahasa gue. Serius deh. Ini harus dibenerin. Apa coba? Cowok straight apa? Heteroseksual. Iya, heteroseksual, transpuan. Kan kalau gue homoseksual. Kalau cowok yang suka sama perempuan berarti hetero kan? Oke. Si heteroseksual. Straight nggak straight banget juga kan? Makanya karena straight itu apa gitu. Sebenarnya gue banyak bertanya tentang itu juga tuh. Straight, normal tuh in a part of apa gitu kan. Kadang-kadang emang kehilangan bahasa itu tuh. Teman-teman heteroseksual ya, tolong dibiasakan. Si heteroseksual ini akhirnya berubah jadi homoseksual gitu ya, karena dipletekin gitu. Semakin lu banyak, lu tuh semakin keren gitu. Bener gak sih?
gue sih di komunitas gue enggak kayaknya ya. Gue nggak pernah denger tuh masalah kayak gitu ya. Cuman namanya juga laki-laki ya. Kayaknya lo bangga-banggaan soal apa namanya pengalaman seksual lo, mau heteroseksual lo mau homoseksual, itu sama aja sih menurut gue. Cuman kalau misalnya lo harus meletekin orang, menurut gue jahat sih. Karena gini, buat gue tuh lo tuh nggak bisa paksain orientasi seksual orang. Kalau menurut gue ya, kayak misalnya ini gara-gara Arsya cium gue nih, gue jadi kepikiran kan sama laki-laki gitu. Ya emang lo aja ada benih-benih berarti kalau ya kan intinya gitu kan. Atau enggak karena gue having sex sama laki-laki, gue jadi nyaman nih gitu. Ya itu karena Ada emang benihnya. lo punya willing ke situ, bukan karena kalau lo trauma harusnya lo nggak melakukannya lagi. Iya kan? Iya kan, kalau misalnya lo bilang, "Ih, gue trauma nih," gitu. Ya lo harusnya nggak melakukannya lagi dan lo apa namanya just being takut gitu. Tapi lo pengen lagi, berarti ya kan? Ya gue jadi gay berarti lo pengen lagi dong gitu kayak kan. lo unleash sesuatu. Nah kalau di gue tuh jadi gini, banyak juga nih. Gue kemarin baru aja ngobrol sama teman-teman gue yang straight. Gue bilang kayak lo tuh nggak perlu jadi gay to having sex with a man. Kenapa? Karena buat gue being gay tuh when you feel the affection. Saat lo abis ngewe, lo kepikiran orang yang sama, lo pengen ada terus deket dia, jatuh cinta lah intinya gitu. Kayak lo suka gitu sama orang. Tapi kalau lo ngewe puas udah, terus lo abis itu ketawa-ketawa sama temen lo, terus kayak gitu lo masih ngopi apa segala macem kayak normalnya aja, ya udah, lo tuh bukan gay, lo cuman ngewe aja. Ngerti gak? Oke. Jadi buat gua tuh gitu. Jadi Beyond sex menurut lo jadi ya maksudnya? iya, jadi kan buat beberapa orang, mungkin buat beberapa heteroseksual ada yang wah gue pengen coba nih threesome sama cewek gue sama cowok gitu misalnya gitu kan. Terus during sex misalnya mereka si cowok sama cowok ciuman terus gitu, dan mereka dua-duanya heteroseksual, terus habis itu mereka nggak punya feeling apa-apa, menurut gue mereka nggak jadi gay. Itu cuman perkara sex experience aja, kayak lo cobain BDSM apalah gitu. Kalau menurut gue sih gitu ya. Jadi kalau tapi kalau misalnya ada gay ternyata yang lo banyak-banyakan belatekin, wah itu serem juga sih. Serem ya. Sebenarnya kan jadinya sama kayak cowok-cowok ya menurut gue akhirnya ya, semuanya kan ya balik lagi dari tadi kita ngomongin manusia aja gitu sih. Kayak banyak juga cowok-cowok yang bangga kalau ini gue perawanin sini, gue perawanin situ. The same thing kan sebenarnya equal gitu. Oke. Jadi tapi begini, setiap orang itu kan sebenarnya punya hormon yang kebalikan dari diri lo nya, gendernya gitu kan. Cewek punya hormon cowok gitu misalnya. Testosteronnya lebih banyak gitu kan. Apa? Testosteronnya lebih banyak. Cowok juga gitu. Apa hormonnya, hormon cewek? Estrogen. Lupa gue. Lebih banyak gitu kan. Sama aja kayak gue duduk begini gitu kan. Itu memang ada gitu. Tapi story lu tapi menarik banget ya. Lu memilih gitu. Tapi menurut gue Edian itu pilihan kan. Iya. Ada gak yang dari gay teman-teman lu terus ke straight? Kalau dari straight ke gay kalau dibilang jadi heteroseksual kembali, banyak banget loh. Banyak banget cerita. Maksudnya teman-teman gue yang nikah tuh banyak banget. Cuman gue tuh mantan pertama gue itu tuh sampai nyokapnya kalau ada temennya dia yang ngenalin cewek buat dikawinin sama mantan gue, nyokapnya tuh udah ngomong, dia tuh nggak suka perempuan, pacarnya dia tuh laki-laki loh. Udah nyokapnya udah sampai kayak gitu. Dia bahagia sama pacarnya, jadi aku nggak bisa maksa. Gue pernah denger banget nyokapnya ngomong kayak gitu sama orang. Jadi dia udah sangat-sangat yakin dirinya dia gay, dia udah sangat nyaman sama hidupnya dia. Kebahagiaannya di situ. Setelah gue putus, dia pacaran lagi sama laki-laki lain, sempat lost contact sekitar 3-4 tahun. Terus dia gitu, dia ngubungin pakai FaceTime, dia ngenalin ceweknya. Berakhir dia menikah sampai sekarang anaknya 2.
dia dipaksa, nggak ada yang maksa. Dia jatuh cinta sama perempuan itu. Gitu, jadi buat gue kayak, oh iya, artinya dia balik lagi normal dong ya, dulu kan pikiran gue gitu. Bukan balik lagi normal, it's all about feeling gitu. Lo nggak bisa kalau dan it's all about jodoh. Kalau emang lo udah dijodohkan ya udah, lo nggak bisa ngomong apa-apa. Lo mau nolak, lo mau dandan tapi tiba-tiba perempuannya mau, ya udah jodoh gitu. Kalau menurut gue, jadi gue cukup beruntung punya pengalaman hidup gue yang kayak ya udah, lo tuh nggak usah sibuk mention diri lo apa, just being you, living presence aja. Lo tuh hidup yang sekarang lo nikmatin, udah, lo nggak usah pikirin lo tuh apa gitu. That's why gue mungkin itu yang membuat gue kayak gue nggak memilih untuk nggak ngomong sama keluarga gue kalau nyokap gue tiba-tiba udah rungsing menyesal punya anak gay satu orang, ternyata gue nanti kawin sama perempuan, rungsing lu harus jelasin lagi gue ya. jadi gay, jadi useless kan, kasihan dia udah tahu-tahu udah punya penyakit aja gara-gara dia stres. Itu yang apa namanya gue concern. Tapi gini, tapi lu nyaman gak Syah kalau lu bermain dengan circle lu yang di luar si homoseksual, lebih banyak hetero? Nah, kalau dari cerita di hidup gue sempat menarik diri gue. Jadi dari mulai gue SMA sampai gue lulus kuliah, sampai ya baru-baru inilah kayaknya 2014 dari gue lulus SMA ya, gue narik diri sama teman-teman lama gue. Kenapa gue narik diri? Gue tuh takut nggak diterima sama teman-teman gue, takut dicemooh lah apa segala macem. One day undangan reunian tuh tiap tahun pasti ada datang aja gitu kan. Terus one day gue diundang reuni, terus gue akhirnya memberanikan diri, gue datang. Terus udah gitu, nih di reuni SMP ya. Terus udah gitu, gue datangnya telat banget karena waktu itu gue masih kerja. Terus kan waktu itu buka puasa bersama lah. Abis buka puasa bersama ada yang lanjut karaoke gitu. Jadi gue datang ke karaoke-nya nih. Terus udah gitu. Itu yang bener-bener lu hilang tuh ya? Iya, abis gue hilang. Mereka ini adalah teman-teman yang masing-masing tuh hits di waktu gue SMP. Tapi kita nggak main bareng. Aneh ya. Kita nggak main bareng, tapi semua orang-orang ini adalah orang-orang yang bisa ngumpulin semua orang gitu. Jadi gue kayak udah berteman lagi sama teman-teman SMP gue. Abis itu kita lanjut makan lagi, ngobrol sampai pagi buta, pokoknya sampai pagi banget. Akhirnya sampai sekarang kita main terus, dan akhirnya ya udah, gue seterbuka itu sama teman-teman SMP gue dan balik lagi gitu. Dan mereka ternyata se-open minded itu, nggak kayak dugaan gue, dan itu buat gue happy sih sebenarnya, kayak oke, my life is back gitu. Gue menarik diri itu sampai gue merubah panggilan gue. Jadi itu yang funny, kemarin gue baru kepikiran lagi gara-gara gue kan lagi suka banget meditasi kan. Terus kemarin guru gue tuh ngajakin meditasi inner child. Terus akhirnya kayak fuck, iya bener juga ya inner child gitu. Karena gue gini, gue dari kecil tuh dipanggil Ija. Dari nama tengah gue Mirza. Nah, sampai ini yang cerita panjang Ija. Yoi. Jadi si Mirza ini cuman hidup sampai SMA. Lulus SMA, Mirza udah selesai tugasnya. Kalau gue nih cerita halunya gitu ya. Jadi kenapa gue anggap selesai? Karena Mirza udah nemuin jati diri baru. As a gue yang gay. That's why gue memilih untuk merubah nama panggilan gue. Jadi orang yang kenal gue Mirza adalah kenal, itu benar-benar orang yang tahu kecilnya gue kayak apa gitu. Dan yang manggil gue Ija lebih tahu lagi kecilnya, bayinya gue kayak apa, anak kecilnya kayak apa gitu kan. Jadi dari situ kenapa gue memilih untuk apa namanya mengganti nama gue, supaya gue tuh lebih apa ya, bisa mulai apa namanya sesuatu yang baru lagi nih. Gue mulai hidup baru gue as a Arsya yang bebas, yang udah gede, yang gay gitu. Jadi, itu ada
Oke, itu ada. Itu belum pernah ada yang gue ceritain sih nih. Gue baru cerita di podcast. Weh. Yeay, keren ya. Ya, biar pada biar pada ngerti deh human deh. Ya, oke, itu ada hubungannya sama spiritual. Kalau secara spiritual, jadi gue pikirkan ya di awal-awal gue being gay itu, gue pikir itu punishment buat gue. Karena gue anaknya seksual banget, ya udah nih Tuhan tuh menghukum gue. Abis itu dia nggak akan nerima semua ibadah gue. Di pikiran gue awalnya. Orang lu nyari sendiri gimana iya kan, itu makanya kayak lu tuh dikasih akal sama gue, udah kasih akal nih kayak conversation gue sama Tuhan yang gue udah kasih akal, lu malah milih kayak gitu kan, udah tahu itu salah gitu. Nah apa namanya, jadi gue tuh sempet yang kayak oke, nggak deh gitu, agama-agamaan gitu kan. Nah pas lu menolak agama karena menurut gue Tuhan udah nggak ada buat gue, udah marah. Jadi apapun yang akan gue lakukan itu pasti nggak di-accept sama Tuhan. Kan gitu kan kalau misalnya gue diajarinnya kalau menurut agama gue gitu. Jadi kayak gue tuh kaum yang salah, gue tuh orang jalan hidup yang gue ambil tuh udah salah. Jadi semua amalan gue nggak akan diterima. Sampai gue ketemu with this one guy yang gue ceritain tadi, yang dia udah yakin banget, pacar pertama gue, dia udah yakin banget dia tuh gay, akhirnya menikah sama perempuan. Gila, itu first love lu berarti ya? Enggak, itu bukan first love gue. Pacar pertama ya? Pacar pertama, beda sama first love. Yang Jadi dia itu orangnya, dia ke Tuhan tuh bukannya takut, tapi dia respect. Itu yang bikin gue jadi kayak lumayan memaafkan Tuhan istilahnya gitu ya, kalau boleh tanda kutip gitu. Akhirnya gue mau build relationship gue lagi sama Tuhan gitu. Karena dia bilang kamu mendingan kamu selingkuh daripada nggak sholat Jumat. Kebayang nggak kayak lu Muslim? Perasaannya dia tuh lebih nyakitin kalau gue nggak sholat Jumat daripada dia selingkuhin gue gitu. Jadi terus dia gitu, mau gimana pun juga you're gay, kamu interest sama laki-laki, tapi apa namanya, kamu nggak boleh berubah jadi bukan laki-laki. Kalau kamu nggak mau, kalau kamu mau dianggap sebagai laki-laki, ya lakuin apa yang Tuhan suruh sebagai laki-laki gitu kan, sholat Jumat lah, apa segala macam gitu kan. Tanggung jawab gimana caranya lo perlakuin perempuan gitu kan. Lo juga mesti hormat. Banyak banget kan teman-teman gue yang gay, tapi mereka tuh memperlakukan perempuan juga. Mungkin perempuannya juga mikir dia perempuan juga gitu kan. Tapi kalau gue memperlakukan perempuan tuh, ya gue akan memperlakukan perempuan kayak laki-laki memperlakukan perempuan gitu, very hormat gitu. Itu yang gue diajarin sama dia gitu maksudnya. Terus udah gitu, gue pertama berpikir kok ada sih gay yang segininya gitu sama agama gitu, bisa sangat saklek. Berjalan seiring waktu, akhirnya gue dapet pacar lagi yang tipe tuh agamis juga, orangnya dia gay tapi dia kayak sholat nggak tinggal apa segala macem, terus gitu. Gue punya temen gay, gue suka banget kerja bareng, dimanapun sholat. Iya makanya, jadi itu yang ngebuka pikiran gue kayak nggak ada hubungannya ternyata. Dan ternyata gue tahu kalau misalnya kita ngelakuin kewajiban, mau lo ustadz, mau lo gay, yang tahu itu ke ibadah lo diterima apa enggak tuh Tuhan. Bukan lo yang nentuin, bukan lo yang nebak-nebak ini ibadah gue diterima gak ya, perbuatan baik gue diterima gak ya, amalan gue diterima apa enggak. Itu tuh udah haknya Tuhan, lo gak boleh. Kalau lo disuruh lakuin, lo lakuin aja, mau seburuk apapun itu, mau sebaik apapun itu, lo harus lakukan gitu. Ya udah, itu aja. That's why gue sampai sekarang kalau misalnya teman-teman gue banyak yang akhirnya convert, maksudnya nggak jadi percaya Tuhan dan lain-lain karena mereka ngerasa Tuhan udah nggak ada buat mereka gitu kan, kayak udah nggak. Tapi buat gue kalau untuk hubungan agama, I really respect God. Gue masih sangat-sangat percaya adanya kekuatan yang lebih besar gitu, kekuatan Tuhan, dan gue tetap berada di jalan yang jalan seperti apa yang gue percaya gitu, di jalan Islam gitu.
Menarik ya. Eh, yang menarik adalah kalau lo boleh tanya Naomi, gue nggak pernah tahun baruan di mana-mana. Gue tahun baruan selalu di masjid. Tahun baru Tahun baru 31 Desember. Desember, gue tuh selalu itikaf di masjid. Ngapain itikaf? Itikaf tuh kayak lo tuh berdiam diri. Jadi Iya, dari iya, iya. dari Isya ada apa namanya, ada ceramah, ada segala macam. Tiap countdown tuh gue diazanin sama 7 orang. Dan itu rasanya kayak Hah? udah kayak lo minta maaf selama setahun lo ngapain aja apa segala macam. Setiap tahun baru. Ya. Kan mendingan lu party kali tahun baru. Itu yang aneh. Dan yang menariknya pertama, jadi gue itikaf itu ya gue diajak sama pacar gue juga kan aneh ya. Apaan sih tahun baru kok di masjid gitu. Gue diajak sama dia. Pertama tuh gue merasa gay couple yang ada di masjid itu tuh gue doang selama tahun baru. Dan itu tuh kita masih bisa semuanya sholat segala macam berkegiatannya di dalam masjid. Tahun kedua udah mulai agak rame. Tahun ketiga gue nggak tahu kenapa itu banyak banget gay couple yang gue tahu mereka pacaran. Itu mereka juga merayakan tahun barunya juga di masjid. Tahun berikutnya lebih banyak gay lagi yang datang ke masjid. Gue juga nggak ngerti itu mereka dapat berita dari mana, karena gue nggak pernah posting, nggak pernah ngapa-ngapain gitu. Tapi apa namanya, tiap tahun gue lihat gay community yang ke masjid tuh makin banyak kalau pas tahun baru ya. Even tahun baru kan momennya sebenarnya bukan momen buat lo berdoa kan, bukan Iya, momen, iya. itu momen buat lo party aja gitu kan. Iya, iya. Ya kalau Jadi tahun baru kan tahun baru Masehi. Masehi bukan kan? tahun baru muslim. Iya, iya. Oh, oke. Oke, meditasi? Meditasi itu gue baru kenal meditasi itu baru-baru ini, baru kayak 7 bulan kebelakangan. Dan gue ketemu guru namanya Pishi. Jadi tuh di Bali. enggak, di Jakarta. Oh, di Jakarta. Jakarta. Jadi gue seumur hidup gue tuh menurut gue hidup gue tuh bahagia-bahagia aja. Kayak orang juga ngelihat gue sering banget dapat pertanyaan, lo tuh pernah marah gak sih? Lo tuh pernah sedih gak sih? Saking orang ngelihat hidup gue kayaknya gue happy aja terus gitu. Punya pacar, terus apa segala macam gitu kan. Terus berkecukupan lah apa segala macam. Ya gue nggak perlu sedih ya kalau nggak punya duit. tapi orang ngelihatnya kayak gitu dari luar. Cuman dan gue merasanya pun begitu, hidup gue tuh bahagia-bahagia aja gitu. Karena gue sesantai itu emang orangnya. Sampai nggak entah kenapa ya adalah kejadian-kejadian di pekerjaan, gue tuh rungsing jadinya. Gue ngerasa sangat down, gue kayak ada di lowest point gue. Gue sampai nggak bisa minta tolong sama siapa-siapa. Gue nggak bisa cerita, gue nggak bisa minta tolong. Gue kind of depresi lah gitu. Untung gue ada di teman-teman gue satu geng, itu mereka udah meditasi duluan, tapi gue refuse. Kayak mereka udah sampai ngebayarin gue meditasi buat jadi kan si Pishi dulu awal-awal suka bikin meditasi bersama gitu. Kayak udah gue bayarin ikut-ikut gitu. Jadi apa namanya? Gue tapi kayak ada aja kendalanya, kayak gue kerja lah, kayak gue apalah gitu. Nggak ketemu intinya gitu. Akhirnya gue lagi ngerjain satu proyek gede waktu itu. Gue bangun tidur, gue depresi banget. Gue ngerasa gue udah nggak tahu nih mau ngapain lagi. Kayak udah sampai bener-bener sehampa itu. Udah gitu si teman gue udah pernah kasih nomornya duluan awalnya. Gue bangun tidur, gue langsung teks Pishi. Pishi, ini Arsya mau meditasi apa segala macem, terus deh gitu, kapan bisa. Akhirnya gue langsung bikin janji sama dia, langsung bikin jadwal intensif 4 kali waktu itu. Dari situ gue mulai merasakan manfaat dan kenikmatannya meditasi. Jadi di situ gue lebih bisa accept diri gue dengan makin gue meditasi, makin kayak sekarang, kayak ini gue sekarang berani ngomong kayak gini apa segala macam. Itu mungkin dulu gue bakal banyak banget pikiran di kepala gue gitu. Ini gue nggak berani apa segala macam. Tapi sekarang tuh gue makin santai karena gue merasa ini tuh bukan dosa gitu. Ini bukan sesuatu yang harus aib gitu, yang harus gue tutupin. Tapi
ya udah gue embrace aja. Gue hidup kan nggak bakal forever gitu. Jadi selagi bisa gue bantu orang buat inspiring, ya ayo deh gitu. Jadi meditasi gue membuat hidup gue semakin gue bisa nikmatin Karena lu kehidupan yang menerima. sekarang yang gue rasain. Biasanya tuh gue mikirin kayak future harus bikin apa, harus gimana. Aduh kalau gue bikin ini nantinya akan gimana gitu. Kalau sekarang gue kayak lebih mikirin oke, gue nikmatin hidup gue yang sekarang gitu. Oke, salah satunya karena acceptance. Iya. Iya, karena ya meditasi ya. Iya. Semua tentang acceptance. Iya. Menarik. Oke, Syah, gila. Gue masih panjang. Sebenarnya harusnya deh. Ya, Udah itulah. kenapa? Matahari pula Ini yang natural memisahkan light kita banget lagi di luar. Oke. Ya, semoga sih, ya menurut gue kayak harusnya bermanfaat banget ya gitu. Kayak banyak banget angle-angle yang menarik gitu. Kan kayak ya Semoga bermanfaat dari ya teman-teman. semoga bermanfaat teman-teman ya, dari cara berpikir, experience segala macam sampai ketuhanan. Ketuhanan. Menarik. Oke, Syah, thank you banget. Sama-sama, terima kasih banget udah ngundang. Jadi closing statement. Closing statement. Closing statement dari Arsya, tinggal closing statement dari Arsya. Apa, Syah? Buat semua manusia lainnya yang apapun mereka. Buat teman-teman LGBTQ, tetap semangat, jangan jangan hidup dalam tempurung, cintain diri lo, dan buat teman-teman yang non LGBTQ, kita sama aja kayak kalian, jadi nggak perlu ada yang ditakutin, nggak usah GR kalau misalnya lo bakal digangguin sama teman. Misalnya lo heteroseksual terus gue takut dia gay, nanti gue nggak usah GR. Kita juga punya tipe kita sangat-sangat bagus lagi. Jadi hidup berdampingan aja, kita sama-sama manusia, jadi sama-sama harus saling support. Cool. Biarlah ya, semeja aja, biasa aja. Ya bisa aja. Biasa aja. Semua manusia adalah manusia. Oke. 3, 2, 1 dan bye-bye semua. Muah.